Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ruang Siar Guru Channel. Kali ini anak-anak akan belajar bersama Bu Isna. Nah, kalau sama Bu Isna nanti anak-anak mau belajar apa ya? Tapi sebelumnya Bu Isna mau tanya kabar anak-anak kreatif dulu nih. Gimana? Semuanya sehat? Semangat? Wah, alhamdulillah ya. Jangan lupa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, bersama Bu Isna, nanti anak-anak akan belajar masih tentang pecahan. Nanti anak-anak belajar pecahannya tentang apa? Yuk kita simak baik-baik ya. Nah, sebelumnya anak-anak harus mempersiapkan alat tulisnya dulu ya. Siapkan alat tulisnya, nanti kita akan belajar hubungan berbagai bentuk pecahan. Marilah kita awali belajar kita pada kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap ya? Ya, anak-anak, kali ini kita belajar tentang hubungan berbagai bentuk pecahan. Bersama Bu Isna, nanti kita akan belajar mengubah bentuk pecahan biasa, campuran menjadi desimal, dan sebaliknya kemudian mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen, dan membandingkan pecahan biasa atau campuran dengan pecahan desimal dan persen. Kemudian nanti juga kita akan belajar soal-soal. Ya, oke, kita lanjutkan. Anak-anak masih ingat ya? Nah, ini 2/3 itu termasuk pecahan biasa. Kemudian 2/4/9 termasuk pecahan campuran. Kemudian 0,56 yaitu pecahan desimal. Kemudian yang terakhir ini ada 20%. Yang jelas ini adalah bentuk persen. Nah, anak-anak kita lanjutkan ya. Oke, kali ini kita akan mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal. Kalian ingat bahwa ketika penyebutnya 10, maka itu berarti nanti jika diubah menjadi pecahan desimal, maka di belakang koma hanya ada satu angka saja. Kemudian jika penyebutnya 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Dan ketika penyebutnya 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. Ingat baik-baik ya. Oke, kemudian mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, jangan lupa kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Contoh, di sini Bu Isna punya 2/5. Nah, 2/5 ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Kita cek bahwa penyebutnya adalah angka 5, sehingga 5 ini kita ubah menjadi 10, karena kelipatan terdekat dari 5 yaitu 10. Kemudian 5 kita kalikan 2, dan pembilangnya juga kita kalikan 2, sehingga hasilnya adalah 4/10. Kemudian 10 tadi, penyebut 10 itu adalah terdapat satu angka di belakang koma ya. Ada satu angka. Angkanya berapa? Yaitu angka pada pembilangnya. Nah, angkanya ada 4. Lah, terus di depan koma ada angka berapa? Karena pembilangnya hanya 4 saja, maka di depan koma kita kasih angka 0. Sehingga pecahan desimal dari 2/5 adalah 0,4. Kemudian bagaimana dengan pecahan campuran? Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, maka kita ubah dulu pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya caranya? Oke, bentuk pecahan desimal dari 1/3/4. Maka 1/3/4 ini kita ubah dulu. Bentuk campurannya menjadi pecahan biasa. Menjadi berapa? 1 kali 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7/4 sama dengan
Berapa kalau dijadikan bentuk desimal? Nah, penyebutnya 4, maka kita buat menjadi per 100, sehingga kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 25. 7 kali 25 adalah 175 per 4 kali 25, 100. Sehingga kalau penyebutnya 100, nanti ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Nah, kita tulis dari belakang pembilangnya, yaitu ada angka 5, 7, dan di depannya ada angka 1. Sehingga 1/3/4 itu ketika kita ubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 1,75. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan campuran sekarang. Kebalikan dari tadi ya, kalian masih ingat bahwa ketika satu angka di belakang koma maka penyebutnya 10, 2 angka penyebutnya 100, 3 angka penyebutnya 1000 dan seterusnya. Masih ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, kita harus mengubah pecahan biasa tersebut menjadi bentuk campuran. Contohnya ini ada 0,35. Ya, kita cek 0,35 ini angka di belakang koma ada 2, yaitu 3 dan 5. Sehingga penyebutnya adalah 100. Kemudian yang menjadi pembilang berapa? Yaitu angka yang ada di 0,35 tadi, yaitu 35. Sehingga 35 per 100 ini kita sederhanakan, kita bagi menjadi 5 pembilangnya, kita bagi juga 5 penyebutnya, sehingga hasilnya adalah 7 per 20. Ya, oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Di sini Bu Isna punya 2,8. Nah, 2,8 ini kita cek. Di belakang koma ada 1 angka, sehingga ketika 1 angka di belakang koma maka penyebutnya adalah 10. Maka kemudian pembilangnya adalah angka 28. Dan kita sederhanakan, kita bagi masing-masing dengan 2. 28 dibagi 2, 14, 10 dibagi 2, 5. Sehingga ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 14 dibagi 5 dapat 2. Ya, kemudian sisanya adalah 4. Maka hasilnya ketika 14 per 5 tadi kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 24 per 5. Nah, oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita belajar mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bentuk persen. Anak-anak ingat ya bahwa persen itu artinya per 100. Ketika per 100 maka penyebutnya adalah 100. Dan untuk mengubahnya menjadi persen, pecahan biasa atau campuran itu, maka harus kita ubah penyebutnya menjadi 100. Oke? Ya. Contoh, ubahlah menjadi bentuk persen ya. Di sini ada 2 per 5. 5 penyebutnya kita ubah menjadi 100 ya kan? Karena kita mau membuatnya menjadi bentuk persen. Nah, 5 ketika menjadi 100 maka kita kali dengan 20. Nah, pembilang kita kalikan 20 juga. 2 kali 20 sama dengan 40. Dan 5 kali 20 sama dengan 100. Sehingga bentuk persen dari 2 per 5 sama dengan 40%. Bagus. Kemudian yang kedua, di sini Bu Isna juga punya pecahan campuran 1 per 4. Sehingga pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 per 4 ketika diubah menjadi pecahan biasa adalah 5 per 4. Penyebutnya 4, kita ubah menjadi 100 penyebutnya karena kita akan mengubahnya menjadi bentuk persen. 4 dikali berapa kok menjadi 100? Maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 25. Sehingga 5 kali 25 sama dengan 125. Nah, hasil dari bentuk persen 1 per 4 adalah 125%. Sampai sini paham ya anak-anak ya?
Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita belajar tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Nah, tadi kalian masih ingat bahwa bentuk persen itu artinya per 100 atau penyebutnya adalah 100. Ya. Nah, contoh di sini Bu Isna punya 15%. Sehingga 15% ini ketika kita ubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya berapa? 100. Kemudian yang menjadi pembilang adalah 15. 15 dan 100 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 5. 15 kita bagi 5, 100 kita bagi 5. Hasilnya adalah 3/20. Bagus. Nah, satu lagi. Di sini Bu Isna punya 105%. Coba kita ubah menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran ya. Oke. Penyebutnya 100 karena bentuknya persen ya. Kemudian pembilangnya adalah 105. Nah, 105 dan 100 ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 5. Kalau 105 dibagi 5 dan 100 dibagi 5 hasilnya nanti adalah 21/20. Nah, pembilangnya ternyata lebih besar daripada penyebut. Maka pecahan ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 21 dibagi 20 dapat 1, sisanya 1/20. Sehingga hasil akhirnya ketika 105% ini kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1/20. Ya. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan ini, kita harus mengubahnya dulu pecahan-pecahan tadi dengan jenis yang sama. Ya, kalau biasa ya biasa, kalau dengan desimal ya dengan desimal, kalau persen dengan persen, supaya lebih mudah kita dalam membandingkannya. Oke? Nah, kali ini kalau kita mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya itu bagaimana. Apakah kurang, apakah lebih, ataukah sama. Nah, kemudian kalau belum sama bagaimana? Kalau belum sama, maka nanti ada triknya, yaitu dengan perkalian silang. Oke? Nah, kita lanjutkan. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada dua pecahan yang akan Bu Isna tampilkan ini ya. Oke, di sini Bu Isna punya 8/25. Kemudian dengan 0,7. Nah, kita bandingkan 8/25 ini dengan 0,7, nanti akan bagaimana tandanya ya. Maka 8/25 ini pecahan biasa, 0,7 pecahan desimal. Kita ubah dulu yuk menjadi pecahan biasa aja ya. Nah, 8/25 itu sudah pecahan biasa. Kalau 0,7 kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 7/10. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ketika penyebutnya ini tidak sama, maka kita pakai cara yang tadi, perkalian silang. Caranya yaitu, nah di sini 7, 10 dan 8 kita kalikan dulu. 10 kali 8 itu hasilnya 80. Kemudian yang satunya lagi 25 sama 7 kita kalikan, hasilnya adalah 175. Nah, kita bandingkan 80 itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 175? Nah, ternyata 80 itu lebih kecil dari 175. Jadi, hasilnya 8/25 itu lebih kecil daripada 0,7. Oke, gitu ya anak-anak ya. Oke, nah di sini untuk menambah pemahaman anak-anak semuanya, Bu Isna punya latihan soal yang nanti akan kita bahas ya. Nah, di sini ada 1 sampai 6. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Oke. Untuk yang nomor 1 ya,
Nomor 1 ada 5/8, kita diminta mengubah menjadi pecahan desimal. Kalau penyebutnya 8, maka kita akan menjadikannya menjadi penyebut 1000 dengan dikalikan 125. Nah, hasilnya 625/1000, ada 3 angka di belakang koma sehingga hasilnya 0,625. Ya, semuanya betul ya. Kemudian yang kedua, ada 1/3/5, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, menjadi 8/5. Nah, ini kita ubah menjadi desimal, maka 5 ini kita ubah menjadi penyebut 10. Nah, 5 kali 2, 8 juga kita kalikan 2. Hasilnya adalah 16/10. 1 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 1,6. Oke. Untuk yang nomor 3, ada 3,75, kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, penyebutnya 100 karena ada 2 angka di belakang koma yaitu 7 dan 5. Nah, kemudian 375/100 ini kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 25. Hasilnya 15/4, kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, akhirnya hasilnya adalah 3/4. Oke, untuk yang nomor 4, ada 3/50, kita diminta untuk menjadikan menjadi bentuk persen. Kalau persen tadi, maka penyebutnya adalah 100. Nah, ketika 150 itu harus kita kali dengan 2. 3 juga kita kalikan dengan 2, yaitu hasilnya 6. Maka bentuk persen dari 3/50 adalah 6%. Nah, untuk yang nomor 5, ada 134%. Kita diminta untuk mengubah menjadi pecahan campuran. 134% itu, kalau diubah menjadi pecahan biasa, 134/100. Kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya, sehingga pembilangnya menjadi 67, penyebutnya menjadi 50. Kita bentuk menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1/17/50. Nah, untuk soal cerita, di sini ada jarak rumah Ahmad ke sekolah adalah 31/2 km, sedangkan jarak rumah Salman ke sekolah adalah 3,42 km. Siapa yang jarak rumahnya ke sekolah lebih jauh? Nah, untuk menjawab soal cerita, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu ya. Yang diketahui tadi ternyata jarak rumah Ahmad 1/2 km dan jarak rumah Salman adalah 3,42 km. Yang ditanyakan, siapa yang jarak rumahnya lebih jauh? Maka kalau ada lebih jauh, lebih pendek, lebih besar, lebih kecil, itu kita harus membandingkannya. Kedua pecahan ini kita bandingkan seperti yang tampak pada layar. 31/2 dan 3,42 kita bandingkan. Tadi diubah dulu menjadi pecahan biasa masing-masing sehingga hasilnya seperti yang ada di sini ya anak-anak. Nah, ternyata 31/2 itu lebih besar dari 3,42. Nah, jadi jarak rumah ke sekolah yang lebih jauh adalah jarak rumah Ahmad. Ya, begitu anak-anak. Gimana? Sudah paham ya? Ya, semoga dengan belajar kita bersama pada kesempatan kali ini, anak-anak akan semakin paham dengan hubungan berbagai bentuk pecahan. Tadi pecahan biasa atau campuran menjadi desimal dan persen dan sebaliknya. Kemudian tadi juga ada membandingkan pecahan dan soal cerita. Ya, gimana anak-anak? Semuanya ternyata anak-anak kreatif itu hebat, pandai juga. Mudah-mudahan kesempatan kita untuk belajar bersama ini dapat dipertemukan kembali pada kesempatan yang lainnya. Oke, anak-anak, ingat pesan Bu Isna. Di rumah aja, tetap jaga kesehatan dan kebersihan, dan semangat untuk belajar dan beribadah di rumah. Tonton terus channel Ruang Siar Guru di YouTube bersama pendampingan orang tua kalian. Dan yang satu lagi, ini yang paling penting, jangan lupa subscribe, like,
dan share Ruang Siar Guru Channel. Sekian dari Bu Isna, banyak salah mohon dimaafkan ya. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.